Sintayong tak terkalahkan dari Iran, skuad Garuda nyaris sempurna. Timnas Indonesia berpotensi kacaukan grup F. Ratu Tisa ungkap target Timnas Indonesia. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Sebelum melakoni Piala Asia 2023, media Iran Sarpus melaporkan bahwasanya skuad Garuda berencana akan menjadi lawan Timnas Iran di laga uji coba. Namun demikian, laga tersebut digambarkan akan berlangsung secara tertutup. Menariknya, Sintayong memiliki catatan positif, yakni tak pernah kalah dari Iran saat menukangi skuad Korea Selatan dalam satu pertemuan. Saat itu Sintayong membawa Korea Selatan menahan imbang Iran 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia pada Kamis 31 Agustus 2017. Lantas, apakah catatan apik sang pelatih 53 tahun ini menjadi peluang bagi skuad Garuda untuk membuat kejutan jika menjadi lawan Iran di laga uji coba maupun saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Menjelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam khususnya Soha memiliki kekhawatiran mengenai kekuatan skuad Garuda. Mereka merasa khawatir terutama karena Sintayong telah mengembangkan strategi yang efektif untuk timnas dan telah menerima beberapa pemain naturalisasi. Meskipun Garuda saat ini berada di peringkat FIFA yang relatif rendah yaitu 145. Mereka melihat potensi peningkatan, terutama jika tim mampu mengatasi tantangan dari Irak dan Filipina dalam pertandingan berikutnya. Untuk itu, media Vietnam merasa perlu mempertimbangkan perkembangan ini dengan serius. Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan Indonesia bisa berbicara banyak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F zona Asia. Dia melihat ada peluang bagi skuad Garuda untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Sebab dengan skuad yang ada di bawah asuhan pelatih Sintayong, Erick Thohir pun cukup optimis bahwasannya Garuda bisa bersaing. Dia lantas berpesan agar Timnas Indonesia mempersiapkan diri dengan baik untuk dua laga UE tersebut. Sebelumnya Erick Thohir telah menegaskan bahwasannya Timnas siap beraksi di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun dia mengingatkan tim pelatih dan pemain supaya tetap waspada. Disampaikan secara langsung melalui Instagram resmi Seongnam FC pada Jumat kemarin, Sintayong resmi ditunjuk sebagai anggota komite penasihat tim. Pelatih Timnas Indonesia itu merasa terhormat karena telah diberikan kepercayaan tersebut dan siap memberikan nasihat terbaik kepada Seongnam FC agar klub tersebut bisa lebih baik lagi. Sintayong pun akan ditugaskan sebagai anggota komite penasihat divisi manajemen atlet. Jepang bakal bergabung satu grup dengan Timnas Indonesia, Vietnam dan Irak di grup D Piala Asia 2023 pada November mendatang. Rupanya perkembangan Garuda di tangan Sintayong mendapatkan sorotan serius. Sorotan itu datang dari media Jepang Football Trip Japan yang mewanti-wanti kepada timnas negaranya sendiri untuk berhati-hati dan tidak meremehkan. Alasan pertama, semenjak di bawah kepelatihan Sintayong, skuad Garuda dianggap sudah mengalami banyak perubahan. Selain karena sosok pelatih, Football Trip Japan juga menyoroti langkah Indonesia yang terus melakukan naturalisasi. Bagi mereka, langkah tersebut menjadikan Timnas Indonesia menjelma menjadi tim kuat. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Saint Patinama, Elkan Bagot hingga Rafael Struijk adalah bukti keberhasilan PSSI mendatangkan pemain keturunan. Erick telah menemui para pemain Garuda Asia setibanya mereka di tanah air usai kedatangannya dari Jerman. Ketua PSSI ini terus memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U17. Setidaknya ada 3 pesan penting yang disampaikan oleh Ketum PSSI kepada Iqbal Kujangge dan kawan-kawan. Pertama, dan yang dianggap paling penting adalah terkait masalah disiplin di lapangan. Ia menilai kedisiplinan pemain Garuda Muda harus lebih diperbaiki. Kemudian Menteri BUMN itu juga meminta agar pemain memperbaiki komunikasi mereka di lapangan. Pasalnya selama tes di Jerman, sejak 18 September kemarin, mereka telah menjalani 7 kali laga uji coba dengan hasil yang masih belum memuaskan, yakni 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 4 kali kalah. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria belum bersedia berkomentar terkait target tim nasional Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Dia hanya mengatakan jika persiapan masih terus dilakukan. Menurut Ratu Tisa, Timnas Indonesia U17 saat ini harus fokus pada pertandingan pertama terlebih dahulu. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 November mendatang.
Ratu Tisa pun berharap skuad Garuda Asia bisa menunjukkan permainan gemilang di Piala Dunia U17. Pasalnya penyelenggaraan ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Jesus dikabarkan didiagnosis menderita penyakit trombosis vena dengan emboli mikro paru-paru. Informasi itu pun dikabarkan langsung oleh klubnya Venezia lewat keterangan pada situs resminya. Bahkan bek 23 tahun itu sempat dirawat di rumah sakit untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Sampai akhirnya Jesus pun telah dinyatakan pulih, namun dia masih belum bisa merumput karena masih harus menjalani masa pemulihan. Menanggapi kondisi yang diderita oleh Jesus, Erik pun tidak risau. Menurutnya kondisi seperti itu adalah hal yang wajar bagi pesepak bola jika harus mengalami masa sulit. Dirinya pun tetap mengakui kualitas Jesus dan prosesnya untuk menjadi WNI tetap diupayakan segera rampung. Timnas Indonesia pernah menjamu timnas Uruguay yang berstatus sebagai semifinalis Piala Dunia 2010. Kala itu Alfred Riedel yang menjadi pelatih timnas Indonesia mempercayakan gawangnya kepada Marcus Horizon. Menariknya kiper timnas Indonesia ini berhasil bikin Luis Suarez dan Edinson Cavani grogi hingga frustasi. Pasalnya kiper asal Medan tersebut berhasil menjegal bola jarak jauh yang terus dilesakan oleh kedua pemain top dunia tersebut. Serangan berulang Suarez dan Cavani tak kunjung membuahkan gol. Hingga akhirnya gol pertama justru berasal dari kaki Boaz Salosa, pemain asal Papua yang saat itu tengah beringas-beringasnya. Marcus Horizon pun berkali-kali mendapatkan tekanan dari pemain timnas Uruguay yang terus melancarkan serangan, hingga pada akhirnya Edinson Cavani membuka keran golnya pada menit ke-35. Kemudian disusul oleh gol Suarez di menit ke-41. Lalu gol-gol lain berhasil merobek gawang Marcus Horizon di babak kedua.